Shalom Bapak Ibu. Saudara kita Muslim itu punya ucapan Assalamualaikum. Kita punya akar katanya sama, Shalom Aleikum, artinya lebih kurang sama. Saya mulai dengan sebuah cerita yang umum, bisa dibuka juga di HP Anda masing-masing. Ceritanya tentang 3 orang bapak yang sedang harap-harap cemas, gelisah, khawatir, menunggu di salah satu ruangan bersalin karena istri-istrinya sedang dalam proses mau melahirkan, begitu. Kemudian 3 bapak ini duduk masing-masing karena tidak saling mengenal. Lalu terdengar di kejauhan sayup-sayup suara bayi. Oe, oe, oe. Satu bayi lahir. Lalu perawat datang, kemudian berdiri bertanya, Pak Budi. Lalu seorang itu angkat tangan. Saya suster. Wah, sambil senyum. Bapak kerja di mana? Saya kerja di perusahaan 2 kelinci. Selamat Pak, anak Bapak kembar 2. Wah, dia senang. Lalu bapak yang 2 tetap gelisah. Kemudian terdengar lagi, oe, 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 begitulah bayi ya. Lalu keluar perawat, Pak Tony. Saya suster. Wah, bahagianya bapak ini. Bapak kerja di mana? Di Mitsubishi 3 berlian. Wah, selamat Pak ya, anaknya kembar 3. Wah, gitu. Gak lama lagi, kemudian lalu keluarlah perawat ini dengan wajah bahagia. Kemudian Pak Agus, bapak itu angkat tangan. Lalu perawat, Bapak maaf kerja di mana? Dia tidak sempat menjawab, pingsan. Apa yang terjadi? Belakangan diketahui bapak ini bekerja di Auto 2000. Seperti itu. Nah, jadi dia pingsan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, kenapa kaitannya dengan bayi yang lahir oe-oe tadi? Karena apapun perayaan yang kita lakukan, kalau kaitannya Natal, pusatnya itu bayi. Ya, jadi pusatnya bayi Yesus. Sudah, begitulah. Dan bayi yang lahir ini tidak sekedar bayi, tetapi Allah yang menjelma. Begitulah. Tentu Bapak Ibu di sini, kok ceritanya tentang perusahaan yang lain sih? Sabar. Ketika 3 raja datang, disebut 3 ya. Di kitab suci Bapak Ibu maaf, nggak ada keterangan yang datang 3. Itu jadi nanti tolong dicek. Ya, begitulah. Tapi kita tiba-tiba dihadapkan pada cerita 3 raja dari timur disebut orang Majus. Nggak ada di kitab suci bilang ada 3 orang, itu nggak ada. Ya, Katolik Syria itu sampai hari ini mereka percaya yang datang 12. Itulah. Jadi masing-masing gereja nanti punya tafsirannya. Tapi dalam tradisi lalu dibilang 3. Dari mana tahu 3? Dari persembahan. Ada emas, ada kemenyan, lalu ada mur. Lalu berdasarkan 3 itu dibilang yang datang 3. Enggak, ada orang datang 10, kadonya cuma 1 ya. Ada yang orang 1 ngasih kadonya 20, gitulah. Jadi 3 hadiah ini sebenarnya nggak bisa jadi patokan 3 raja yang lalu datang dari mana dan seterusnya, gitulah. Nah ceritanya ketika 3 raja datang ketemu sama Herodes, dibilang, di mana tempat lahir raja kalian itu? Kan? Lalu Herodes dan seluruh Yerusalem gempar. Kemudian dari mana kalian tahu? Jawaban mereka dari sinarnya Mas, begitulah. Lalu disingkat menjadi sinar Mas. Karena salah satu dari 3 raja itu ternyata orang Jawa, ya. Jadi Herodes itu dipanggil Mas, gitu aja. Dari mana kamu tahu? Dari sinarnya Mas, begitulah ya. Kemudian karena kita ini negara yang suka motong-motong, nyanya dihilangkan lalu menjadi sinar Mas, begitulah kurang lebih. Jadi sudah ya, saya bayar utang ya, sudah disebut nama grup Anda ya, yang disebut yang lainnya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, keluarga kudus
Bapak Yosef dengan Ibu Maria itu pusat hidupnya ya anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi dikasih lihat di situ ilustrasi gambar bagus ya. Ibu Maria turun dari keledai dan seterusnya. Itu juga tafsiran Bapak Ibu. Dulu Ibu Maria tidak naik keledai ya. Dia jalan kaki karena hamil tua, dan di kitab suci bahasa Indonesia memang tidak terlalu jelas arahnya. Tapi kalau bahasa asing kelihatan bahwa mereka pergi ke atas karena perjalanannya itu mendaki. Ya, dari Nazaret menuju Bethlehem itu perjalanannya itu mendaki. Begitulah. Maka naik seperti itu. Dan jaraknya kalau sekarang itu dipakai lebih kurang 120-130 km. Sudah ada jalan bebas hambatan. Nama jalan itu Jalan Yitzhak Rabin. Dan dulu ada dua arah. Bisa arah lewat kampungnya orang Samaria, agak di atas, atau di bawah, itu lewat Lembah Yordan. Dan Ibu Maria dan Bapak Yosef pasti pilih yang Lembah Yordan karena orang Yahudi nggak bergaul dengan orang Samaria. Mereka pergi dalam grup, dalam kelompok, jalan kaki. Lalu kenapa ada keledai? Ya terserah, mau naik kuda, naik onta, naik mobil, terserah, kita bisa tafsirkan. Tapi fakta waktu itu mereka jalan kaki. Kalau naik keledai, Bapak Ibu, digambarkan enak saja kita nuntun keledai ya. Siapa yang sudah pernah melihat keledai? Keledai itu nggak seperti kuda, nggak seperti onta. Dituntun jalan sesuka yang menuntun. Keledai ini adalah bos. Kalau dia mau berhenti, dia berhenti. Mau kita tarik, mau kita tendang, kita pukul, dia bodoh amat. Sampai nanti dia mau jalan, baru dia jalan. Ya, jadi bayangkan dalam situasi hamil tua, pakai itu tidak mungkin. Gitu. Mungkin pakai teman-temannya bawa barang, ya. Tapi Ibu Maria pasti jalan. Naik keledai lebih susah karena jalannya terjal, menanjak, dan seterusnya, dan seterusnya. Perjalanannya waktu itu lebih kurang dalam posisi normal kita itu 4-5 hari. Maka ibu ini pasti jalannya lebih. Demi apa? Itu tadi. Ya, demi memenuhi aturan dari pemerintah. Namanya Agustus. Agustus itu baru diberi kepada dia tahun 400-an. Nama aslinya Agustus adalah Gaius. Kemudian bukan Gaius kita itu ya. Begitulah. Tapi pokoknya Gaius. Kemudian dia perang di sana sini, damai, lalu berkuasa lah. Dan pada masanya memang kerajaan Roma lebih luas, lebih damai. Dalam konteks seperti itu. Lalu kenapa buat sensus? Supaya pajak ya, pajak masuk, gitu aja. Kemudian ada kisah Kirenius. Bapak Ibu, Kirenius itu tidak zaman itu zaman setelahnya. Hanya memang penginjil pasang-pasang saja. Nah, maknanya apa untuk kita? Maknanya sederhana Bapak Ibu. Pusat hidup kita adalah Yesus. Begitu. Baptisan itu tiket Bapak Ibu ya. Jadi baptisan menjadi pengikut Yesus itu tiket. Tiket untuk apa? Untuk kebahagiaan, untuk masuk surga dan seterusnya. Maka setiap kita punya tiket. Hanya persoalannya saya ini punya tiket untuk nonton Olimpiade di Jepang. Ada tiketnya. Tapi masalahnya saya punya ongkos atau tidak ke Jepang. Begitu aja. Saya nggak punya ongkos, apa saya bisa nonton dengan tiket itu? Tidak bisa. Maka selain tiket perlu ongkos. Ongkosnya apa? Itulah hidup kita. Tetapi ongkos kita yang paling asli adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi semua perongkosan kita sudah ditebus oleh Dia. Seperti itu. Maka nggak usah takut. Yang kedua, Bapak Ibu, menjadikan Tuhan pusat hidup ialah setiap hari mengadakan hubungan, dialog, doa dengan Tuhan. Tapi sekarang coba lihat Bapak Ibu, pusat keluarga kita apa? HP, ya. Inilah, saya lihat di meja-meja pun beberapa sibuk HP, ya. Seperti Tuhan Yesus kalah sama HP, seperti itu. Maka keluarga-keluarga coba ciptakan situasi Kristiani di rumah Anda. Kita mengaku orang Kristen, tetapi Tuhan kita adalah Samsung. Ya, ada Tuhan yang lebih murah mungkin, merek-merek tertentu. Ya, kita ganti. Atau enggak Romo, ini HP saya sudah saya ganti.
mereknya Yesus, begitulah ya. Sudah ya, Yesus dikomersilkan begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita orang Kristen, sehari paling tidak kita ingat akan Tuhan, atau satu minggu buatlah di dalam keluarga ini. Kalau keluarga Anda sungguh-sungguh mau mendasarkan hidup berdasarkan Tuhan, buatlah satu hari atau 1 jam seminggu hidup di keluarga tanpa HP. Semua HP anak, semua orang tua dimatikan. Lalu berdebat, berdiskusi, berdoa, ketemu Tuhan. Pengalaman saya, beberapa orang bilang, Romo kok saya doa jungkir balik gitu, doa nggak dikabulkan gitu. Saya bilang mungkin waktu doa kita yang memonopoli pembicaraan. Doa itu kan dialog, kita ngobrol sama Tuhan. Lalu kita masuk gereja, maaf nih, karena saya Katolik, orang Katolik tuh di depan pintu tuh ada air, ya. Masuk, celup dulu air suci ya, untuk lambang pembaptisan, masuk, dia berlutut. Habis itu dia berdoa, Bapa Putra Kudus Amin Tuhan, bla 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 bla, selesai. Habis itu tutup doanya, dia duduk. Apa yang dibuat? Melamun. Atau melihat, wow, ibu itu bajunya bagus sekali ya, gitu. Atau sambil, baju ibu itu norak gitulah ya. Atau pokoknya bilang, oh ada yang cantik di sebelah sana. Seperti itu. Maka kita bilang bahwa kita doanya tidak dikabulkan. Bukan doanya tidak dikabulkan. Kita berdoa, tapi kita tidak mau doa kita dikabulkan. Karena setelah kita berdoa, waktu kita berdoa Tuhan itu datang, Bapak Ibu. Ada di hadapan kita, dia tekun mendengarkan. Apa nah minta itu ya. Kita minta ini, setelah selesai Tuhan mau menjawab. Sudah kita tinggal. Kita mulai itu tadi, bangun sana, lihat ini, lihat itu, lalu Tuhan, ya gue belum sempat ngomong, ditinggal. Dia pergi lagi ke orang sebelah yang mau berdoa, gitulah. Dia dengarkan, belum sempat dia jawab, orang yang satu sama juga, gitulah. Jadi kita memang sering berdoa, tapi sebenarnya tidak berdoa. Gitu. Kita pusing dengan diri kita, seperti itu. Apalagi zaman sekarang. Kita sedang berdoa, Allah yang baik, tiba-tiba bunyi HP, bentar Tuhannya, sorry, lihat lagi ya, seperti itu. Itu bukan, makanya pusat hidup kita itu apa? Maka dalam perayaan Natal ini jelas kita diberitahu pusat hidup kita adalah Tuhan Yesus. Tetapi ketika pulang pusat hidup kita apa? Ya, di tempat kerja pusat hidup kita apa? Gitulah. Keyakinan akan Tuhan Yesus membuat kita berkembang dalam hidup ini tahun baru juga. Maka mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, semakin kita murah hati kepada yang lain, semakin kita ramah, semakin kita mendalami iman. Ini maaf kepada yang Katolik, karena saya Katolik, saya bisanya cuma contohnya Anda-Anda yang Katolik. Di Katolik itu kan kalau doa dimulai dengan tanda salib, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Begitulah. Tetapi biasanya jago kandang ini orang Katolik ya, hanya di gereja aja dia. Roh Kudus, amin. Di luar, misalnya di rumah makan, mau doa nengok dulu. Nggak ada yang lihat, nggak ada. Nggak ada. Lalu pegawainya, loh mas ada apa mas? Banyak banget di tempat kalian ini ya, seperti itu. Dan saya belum pernah lihat orang Katolik naik angkot, berhenti angkot lalu berdoa, belum pernah. Maaf nih, saudara kita Muslim bagus, berhenti angkot, naik, Bismillah. Orang Katolik belum ada, stop mobil, berhenti angkot langsung ini. Begitu dia buka mata, mobil udah lewat. Karena supir angkot bilang, udah bisa obat ini orang ya. Bapak Ibu kenapa begitu? Karena kita orang-orang Kristen tidak pernah pakai cara-cara kita di tempat umum. Gitu. Maka orang lain tidak tahu itu kebiasaan baik kita. Harusnya kita pakai, nggak apa-apa. Di rumah makan tak banyak orang, nggak ada orang sebelum doa gitu. Seperti itu. Saya kalau diajak keluarga-keluarga berdoa, beberapa mau main makanan sudah, kita doa dulu ya. Buat kita Bapa Putra Kudus Amin. Saya ketika masih jadi calon promo di Sumatera Utara, ya jadi kalau kita orang seperti yang sudah dah, itu margaku Nabiro, ya. Itu di Jalan Bandung, Siantar itu kan banyak rumah makan enak. Masuklah saya dengan teman-teman, kami uang saku pas-pasan, makan mie ayam. Sebelum makan kita doa buat besar-besar. Putra Kudus Amin. Setelah selesai, kasir mau bayar,
Aduh, tadi sudah ada yang bayar. Wah, ini ya. Itulah kelebihannya, karena begitu orang kalau tahu, wah ini pengikut Kristus nih, dibayarin ya. Lalu kita pulang, kita cerita. Besok teman kita datang, dia bikin pusat-pusat. Begitu ya. Setelah itu bayar aja ya. Dia salah datang, karena waktu dia datang nggak ada orang lain di situ, cuma dia. Kebetulan yang punya bukan Kristen, mau apa lo bayar lo ya. Seperti itu. Tapi pendek kata Bapak Ibu, mari tradisi-tradisi kekristenan kita tuh jangan hanya kita simpan sendiri. Ya. Karena kehadiran Tuhan itu supaya semua orang lain bahagia. Agennya siapa? Kita. Kita teladani Ibu Maria yang hamil Tuhan selama 9 bulan. Kita masing-masing yang sudah dibaptis juga hamil Tuhan. Dan setiap hari, setiap saat, setiap jam melahirkan Tuhan di tengah orang-orang yang bergaul dengan kita. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Dipikir udah mau selesai, belum ya. Biasanya gitu kan, pastor pendeta, wah yang dengar ini sudah, udah mau selesai dia, syukur gitu. Belum Bapak Ibu ya. Seumur-umur saya ngomong baru sekali di ruangan baru sih. Dan dia ada Kanada. Saya tambah lagi. Tadi saya tanya berapa menit? 30 menit. Lama amat ya. Tapi setelah ngomong rupanya enak juga ya. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, yang kedua, Bapak Yosef, Ibu Maria adalah keluarga. Pusatnya adalah anaknya yang adalah Tuhan. Lalu bagaimana untuk keluarga? Sederhana. Berulang-ulang saya omong yang sama untuk pengantin kami begini. Di masyarakat umum, kita memperkenalkan pasangan dengan cara ini. Halo, ini istriku, ini suamiku. Begitu. Lalu itu sama dengan ini loh. Halo, ini bukuku, ini bajuku. Pusatnya siapa? Aku. Maka posisi istri atau posisi suami sama dengan buku, sama dengan baju. Milikku, aku pusatnya. Pertanyaan, kalau buku udah rusak-rusak, udah jelek, diapakan? Diganti. Karena milikku, sukaku. Baju sudah rusak-rusak, tidak cocok lagi modelnya, kena flek, kotor, diapakan? Diganti, karena ini milikku. Nah, sekarang kita bilang ini istriku, ini suamiku. Nah, Bapak Ibu. Kalau istri sudah tidak menarik lagi, tidak cantik lagi, diapakan? Ya, suami-suami di depan istri semua pura-pura diam ya. Coba kalau nggak ada mereka semua menjawab pasti sama ya, diganti. Ibu-ibu kalau suaminya udah nggak gagal lagi, tidak tampan lagi ya, biasanya mengelus-ngelus bagus, ini belum mengelus tangannya sudah, gitulah ya. Biasanya tegak-tegak, sakit pinggang ya, biasanya penuh rayuan, ini batuk-batuk, diapakan ibu-ibu? Ibu-ibu biasanya cepat ngomong ya, tapi hari ini ada suaminya agak pikir gitu. Itu kalau kita bilang ini istriku, ini suamiku, posisinya aku pusatnya. Tapi karena kita pengikut Tuhan, boleh kita bilang ini istriku, ini suamiku. Tapi di sini dan di sini pertama-tama ialah akulah suaminya, akulah istrinya. Dalam kalimat sederhana itu ada niat, ada janji, ada usaha, ada hidup. Mau menjadi istrinya yang baik, mau menjadi suaminya yang baik. Pusatnya bukan aku, tetapi dia. Dan itulah yang dibuat Tuhan. Begitu. Ya. Maka Tuhan datang supaya apa? Supaya kita menghayati kebahagiaan, kesejatian. Maka kalau Tuhan bilang, malaikat bilang, jangan takut, bersukacitalah. Apa sih maknanya? Jangan takut kepada keluarga kita. Mungkin anak-anak, aduh masih kecil-kecil ya, atau wah ini sebentar lagi sudah mau pensiun, atau wah harga-harga naik, gaji belum naik, dan sebagainya. Ini kan semua ketakutan-ketakutan ya, seperti itu. Atau waduh ini banyak saingan sekarang di kantor ya, sementara waduh sudah mulai agak gak enak badan dan seterusnya. Bapak Ibu, itulah ketakutan, itulah kekhawatiran. Lalu Tuhan datang, jangan takut, sukacita, percaya. Masalahnya kita percaya atau tidak, begitu loh. Zaman sekarang kita bukan percaya sama Tuhan, kita percaya sama hoax. Ya.
dengan alat-alat kita itu, dengan berita-berita yang gak jelas dan seterusnya seperti itu. Maka di rumah itu paling tidak 5 menit kasih waktu untuk Tuhan, gak akan mati kita Bapak Ibu. Bangun tidur doa, malam sebelum tidur secapek apapun doa. Ini maaf ibu-ibu, suka doa malam atau tidak? Pertanyaannya. Ya beberapa doa, tapi beberapa kan sudah pergi ke Turki, pergi ke Arab, pergi ke Jakarta, sinetron ya. Pulang dari sana sudah capek ya, lalu doanya hanya gitu, Tuhan maaf, capek aku ya, ngantuk ya, besok aja tidur, gitulah. Lalu besok pagi bangun belum sempat doa, sudah di suami mau berangkat, anak sibuk, lalu kapan berdoa? Kan begitu. Nah Bapak Ibu, doa malam dibuatlah sore hari, itu saja. Malam hari itu mau doa tapi nggak bisa karena kita ke Turki kemana tadi kan lewat TV kita. Kita ganti, walaupun malam, walaupun sore, doanya untuk malam. Sekedar contoh nih, kalau yang Katolik sore-sore habis mandi daripada mainan HP nggak jelas ya, masih segar-segar. Tuhan makasih hari ini kami begini begitu. Oh tadi saya sempat marah, tolong ampuni dosa. Oh ya besok itu suami mau pergi berkati dan seterusnya. Dan jangan lupa nanti malam kami mau tidur Tuhan ya, supaya keluarga semua dilindungi. Kirimlah Roh Kudus-Mu, malaikatmu dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, amin. Lalu Bapa kami satu kali dan doa lain. Selesai. Setelah itu bikin apa terserah. Nonton TV sampai bodoh silahkan. Lalu setelah TV selesai sudah gak ada lagi yang bunyi begitu di TV, gak ada ya gitu. Lalu ngantuk tidur, mau tidur doa dulu. Kalau yang Katolik doa gini, Putra Kudus amin, langsung Tuhan yang tadi sore ya, terus saja ya seperti itu. Tuhan udah, oh iya tadi sore itu udah doa ya, gitu. Maksudnya apa Bapak Ibu? Jangan pernah memberi waktu sisa untuk Tuhan. Akibatnya kita malas, gitulah ya. Jangan pernah. Gitu. Ada waktu segar untuk doa, doalah di situ. Itu yang pertama. Maka kapan kita segar? Sore hari, sore lagi buat. Gitu. Lalu baca kitab suci. Ya, nggak akan mati kita nggak baca kitab suci. 5 menit buka saja. Mau dari kitab Kejadian, mau diurut sampai Wahyu silakan. Tapi kadang-kadang taruh aja kitab suci di meja dekat tempat tidur, bangun tidur, doa habis itu buka. Begitulah. Ayat mana yang langsung ketemu, itulah kita kan. Tapi beberapa orang mengganti, begitu dibuka, celakalah engkau gitu. Waduh, ya seperti itu. Bukan yang ini ayatnya, lalu dipilih lagi ya, seperti itu. Bapak Ibu, begitulah ya. Kadang-kadang khotbah pendeta, khotbah Romo pun dipuji. Ya. Wah bagus pastor, bagus pendeta. Khotbahnya bagus, sayang tetangga saya nggak hadir ya, karena cocok untuk dia tadi. Ya. Seperti itu. Begitulah. Atau pernah seorang ibu suaminya malas sekali ke gereja. Satu kali entah kenapa suaminya ikut ke gereja, lalu Romo berkhotbah. Setelah selesai khotbah, ibu itu habis acara ibadat langsung datang, Romo ganti baju, ibu itu salam. Romo terima kasih khotbahnya. Romonya senang nih, bagus. Kenapa ibu? Suami saya selama ini sulit tidur, sudah berobat kemana-mana, nggak bisa tidur. Tadi waktu Romo khotbah dia tidur. Wah seperti itu. Inilah Bapak Ibu. Maka mari kita coba menjadikan Tuhan kita yang kita rayakan kelahirannya setiap tahun menjadi pusat hidup kita. Lalu kita mencoba untuk mengembangkan sukacita dengan berbagi, bukan melulu materi, keramahan, sapaan, senyum, bantuan, memaafkan. Maka salah satu tanda dari pengikut Kristus ialah mudah memaafkan, cepat melupakan kesalahan orang lain. Gitu. Ya. Maka rumusannya, maaf ini ibu-ibu ya, bukan mau nyindir, ini fakta aja. Supaya ibu-ibu punya mata yang indah, biasakan melihat yang baik-baik sama tetangganya ya. Itu supaya matanya bagus. Supaya punya bibir yang bagus, biasa omong-omong yang bagus tentang tetangganya ya. Nah, supaya punya badan yang ideal, bagilah makanan Anda sama tetangganya. Kira-kira begitu ya. Nah, lalu ini terakhir ya, begitu. Terakhir yang pertama,
untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang pengantin lama ya. Kalau pengantin baru itu kan habis bulan madu, bangun tidur, kalau yang Katolik semangat gitu. Tuhan terima kasih saya masih hidup. Lihat pasangannya. Terima kasih Tuhan dia masih hidup. Pengantin baru. Pengantin lama doa. Bangun tidur, pegel-pegel sambil menguap. Oh, terus nama Bapak Tuhan makasih saya masih hidup. Aduh, masih hidup. Ya. Mudah-mudahan itu bukan doa Bapak Ibu. Yang terakhir kedua, pengantin baru, tahun pertama pernikahan, suami bicara, istri mendengarkan sambil bermanja-manja. Tahun kedua pernikahan, istri bicara, suami mendengarkan sambil foto. Wah, cantiknya ya. Tahun ketiga, anak lahir, keempat dan seterusnya, suami istri bicara bersama, tetangga mendengarkan. Mudah-mudahan itu juga bukan rumah tangga Anda. Untuk semua itu supaya tidak terjadi, jadikanlah Tuhan Yesus pusat hidup keluarga Anda. Amin. Amin. Nah, sekarang selesai.